Alhamdulillah, kita buka saja ya untuk kholaqoh hari ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulullah. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Waratil Qur'ana tartila. Kita buka kholaqoh hari ini dengan sama-sama membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Insyaallah hari ini kita masuk ke materi ya. Buku panduannya disiapkan. Saya pakai headset dulu ya, biar mudah, biar jelas suaranya ya. Oke. Siapkan, kita akan membahas materi dari halaman 1 sampai halaman 8. Suara saya jelas? Alhamdulillah. Ya. Halaman 1, langsung saja ya. Kita mulai dari huruf hijaiyah. Ya, dari huruf hijaiyah. Seperti yang sudah saya ulas di minggu kemarin, bahwa untuk salah satu syarat kesempurnaan huruf, salah satunya adalah makhorijul hurufnya harus tepat, yaitu tempat keluar huruf. Ingat, salah huruf berarti dengan salah kata dan makna. Akan merubah arti dan makna, gitu ya. Jadi sangat fatal, gitu ya. Apalagi huruf-huruf yang punya bunyi yang berdekatan, seperti jim, zai, za, gitu. Ha, gitu. Itu hati-hati ya, gitu. Baik, dibuka halaman 1. Insya Allah talakinya sampai halaman 8. Berhubung halaman 8 sampai huruf dod, maka hari ini saya akan menerangkan atau menjelaskan huruf hijaiyah dari hamzah sampai dod dulu ya. Nggak sampai iya. Jadi biar kita cicil ya. Minggu depan insya Allah kita tuntaskan sampai iya. Dari to sampai iya berarti insya Allah ya. Jadi biar memudahkan ya, kita bagi partnya 2 ya. Untuk hari ini. Ya. Di sini ada huruf hamzah. Lihat, itu bukan alif ya. Ketika ada alif, di atasnya ada kepala ain, maka itu disebutnya hamzah. Ya, hamzah qot'i. Hamzah yang bisa menerima harokat, ya. Gak usah ditulis ya, nanti direkam aja, diperhatikan saja ya. Karena kita waktunya terbatas juga, nggak apa-apa. Kalau yang sempat tulis nggak apa-apa. Kalau misalkan bisa membagi kecepatan tangan dan otaknya boleh. Gitu ya. Nah, di sini ada hamzah. Beda ya hamzah dengan alif. Ya. Kalau alif itu fungsinya untuk memanjangkan. Ya. Dan dia tidak bisa berdiri sendiri. Sedangkan kalau hamzah qot'i dalam hal ini, dia bisa menerima harokat dan dia bisa dibaca di awal, di tengah maupun di akhir. Hamzah qot'i dia yang bisa menerima harokat, sedangkan hamzah wasol dia tidak bisa menerima harokat dan hanya dibaca di awal kata saja. Ya, nanti kita akan bahas masalah hamzah. Hari ini kita fokus membahas tentang hamzah qot'i atau hamzah ya. Hamzah mahrojnya di al-halqi atau tenggorokan ya. Tenggorokan bagian mana? Tenggorokan bagian pangkal. Pangkal di sini sebelah sini ya, bukan berarti atau atas boleh. Bukan di sini, bukan di sini ya, bukan di sini, tetapi di sini. Ya, tempat pertama kali keluar huruf. Ya, yang posisinya dekat pita suara. Ya. Jadi hamzah itu mahrojnya di pangkal tenggorokan. Ya. Atau boleh juga dikatakan di atas tenggorokan, ya. Summali aqsal halqi hamzun ha'u, gitu ya.
Di situ ya mahrojnya. Paham ya? A, 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 gitu ya. Kalau dikasih harokat fathah ya, A, gitu ya. Lanjut ke huruf ba. Kita bahas dulu satu persatu dulu ya tentang mahroj, nanti sifat menyusul ya. Ba. Ba itu adalah mahrojnya di as-safatain, pertemuan dua bibir. Ya. Pertemuan dua bibir. Jadi bersentuhan antara bibir atas dan bawah. Ba. B. Ya. Karena logikanya nggak mungkin kita membaca huruf ba tanpa merapatkan bibir. Nggak bisa kan? Bismillah, nggak bisa. Ya. Jadi harus merapatkan dua bibir. Ya. Baru sempurna suara huruf ba-nya. Ya. Di safatainil wawu ba'un mimu dalilnya ya. Lanjut ke ta. Ta itu mahrojnya adalah di ujung lidah. Toroful lisan. Ini ibaratkan ujung lidah, ya, ujung lidah. Kemana? Bertemu dengan pangkal gigi seri bagian atas, ya. Pangkal gigi seri bagian atas itu mana? Yang patokannya tempat pertama kali tumbuh gigi antara gusi dan gigi. At, ya, ta, ya, ta, ya. Jadi di mana? Di antara gusi batas gusi dan gigi. Di situ ta, ujung lidahnya bertemu ya. Watta'u waddalu wattamin huwa min ulyas sanaya. Ya, itu dalilnya. Lanjut ke sa. Bisa dibayangkan nggak? Bisa dibayangkan nggak? Bisa ya? Insya Allah. Alhamdulillah. Lanjut ke sa. Sa ya. Nah, sa sama dengan ta, mahrojnya di toroful lisan, ujung lidah. Ujung lidahnya kemana? Mahroj duanya berbeda. Mahroj satunya di ujung lidah. Mahroj duanya yaitu ujung lidah mengarah ke ujung gigi seri bagian atas. Ya. Ini ujung gigi seri bagian atas kita nih ya. Nah, ini mengarah aja, jangan menempel. Ya. Kalau tadi pangkal gigi seri atas, kalau ini ujung gigi seri atas. Ya. Ujung gigi seri ini, jadi gigi seri kita yang atas nih ya. Ini pangkalnya di sini. Ya. Jadi mengarah saja untuk huruf sa. Ya, untuk huruf sa mengarah saja. As-sa. As-sa, gitu ya. Dalilnya mana? Wazza'u wazzalu wassalil ulya min torofaihima. Ya, itu. Jadi ke situ ya. Ujung lidah kita mengarah ke ujung gigi seri bagian atas. Sa. Ya. Bisa dipahami sampai huruf sa? Alhamdulillah. Pinter ya, luar biasa nih. Terharu. Lanjut ya. Nanti kita ada sesi sharing ya, nggak apa-apa. Sesi sharing ya. Jangan ini ya, jangan ragu kalau ada yang unek-unek yang belum paham, boleh di-sharingkan di sini ya. Sekarang lanjut ke jim. Jim di mana mahrojnya? Di tengah lidah. Ini tengah lidah ya, bertemu dengan langit-langit. Aj. Ya. Aj. Ya. Itu ya. Paham? Bisa dibayangkan? Bertemu ya. Nanti kan ada yang bahasanya bertemu, ada yang bahasanya mengarah. Ya, gitu ya. Jadi harus dipahami ya. Mana yang mengarah, mana yang bertemu. Kalau mengarah berarti sama dengan tidak menempel. Ya. Beda dengan yang bertemu. Kalau bertemu itu menempel. Ya, ada bertemu itu menempel tapi nggak melekat. Nanti juga ada yang melekat seperti nun, an, melekat gitu ya, seperti nun ya. Ya, jim. Wal wastu fajimu shinu ya. Ya, lanjut ke ha. Ha masih di tenggorokan seperti hamzah, tetapi bedanya kalau hamzah di pangkal tenggorokan, kalau ha di tengah tenggorokan. Ya. Ha di tengah tenggorokan. Ya.
Tsumma liwastihi fa'ainun ha'u. Ya, di tengah tenggorokan. Biasanya hak yang di tengah tenggorokan bedanya dengan hak yang di pangkal tenggorokan. Kalau hak yang di tengah tenggorokan nafasnya lebih panjang. Ah, sampai habis. Ya. Kalau hak yang di pangkal tenggorokan ini lebih engap gitu ya. Ah, ah. Nah, itu biasanya gitu perbedaannya. Bisa dengan ceknya seperti itu ya. Jadi bukan alham tapi alhamdu gitu ya. Seperti. Nah, sekarang ke kho. Ya. Kho mahroznya yaitu di ujung tenggorokan, dekat pangkal lisan. Ya. Adana hu ghainun kho uha. Ya, di situ. Kho. Kalau tadi hamzah di pangkal, kalau ini di ujung. Ujung kita di sini ya, pangkal di sini. Ya. Jadi harus bedakan anatomi tubuh dalam kacamata tajwid dan kedokteran. Kalau kedokteran ini di bawah ya. Kalau kita tajwid berarti ini di atas. Tempat pertama kali keluarnya huruf. Dekat pita suara. Ya. Kho, ya. Ingat, huruf itu punya karakteristiknya masing-masing. Dia ada yang sama dari segi mahroz, tetapi akan berbeda dari segi sifat. Ya. Ada juga yang sama dari sifatnya, tetapi akan berbeda dari segi mahroz. Ya, bisa dipahami ya? Itu. Jadi semuanya punya karakteristiknya masing-masing, ya. Lanjut ke dal. Dal sama seperti ta, satu mahroz dengan ta, ya. Tapi beda dari segi sifat, ya. Dal ujung lidah tadi sama bertemu dengan pangkal gigi seri atas, ya. Watto wadalu watamin huwa min ulias sanaya. Itu ya. Itu ya. Dal sama dengan ta satu mahroz dan dengan to satu mahroz. Sekarang ke za. Za juga sama seperti sa. Sa. Ya, sa. Satu mahroz tapi beda sifat. Ya, yaitu ujung lidah kita mengarah ke ujung gigi seri bagian atas. Ya. Az. Az. Gitu ya. Wazza'u wazzalu wassalil ulya min torofaihima. Ya. Gitu ya. Sekarang ke ro. Ro juga sama di ujung lidah. Ujung lidah ke langit-langit. Ya. Ujung lidah kita ke langit-langit. Ini langit-langit, ini ujung lidah ro. Lebih dalam dari langit-langit huruf nun. Ya. Ro, ujung lidah lebih dalam dari langit-langit huruf nun. Ujung lidah ke langit-langit lebih dalam daripada langit-langit huruf nun. Ya. Bisa digambarkan, bisa dibayangkan. Waro yudanihi li zohrin adkhalu. Itu dalilnya. Sekarang zai. Zai. Bedakan antara ja dan zai. Ya. Kalau zai juga sama ujung lidah. Tapi ujung lidahnya kemana? Ujung lidah mengarah ke ujung gigi seri bagian bawah. Ya. Ujung gigi seri bagian bawah. Ini ujung gigi seri bagian bawah, ini ujung lidah seperti ini. Kalau tadi di atas ke sini kan? Ya. Kalau ini di bawah. Ya. Az. Gitu ya. Az. Dia ada sopir atau desis. Az. Gitu ya. Was-sofiru mustakin min huwa min fawqis sanaya sufla. Sofiru hasodun wa zayun sinu. Itu ya dalilnya untuk huruf zai. Ada ya. Ada apa? Ada sopir. Desis. Lanjut ke sin. Sin sama mahrojnya dengan zai. Ya. Ujung lidah kita sejajar ya, sejajar dan mengarah ke ujung gigi seri bagian bawah. As. Ada sopir juga. As. Ya. As.
Bedanya kalau sin ada hamas, mengalir dari segi nafas. Kalau zai, dia jahar, tertahan dari segi nafasnya. Ya. Lanjut ke shin. Shin ada titik 3 ya. Ya. Dia satu mahroz dengan jim. Jadi tengah lidah, sin itu tengah lidah mengarah, kalau tadi jim mah bertemu, kalau ini mah mengarah ke langit-langit. Ash, ya. Ash, seperti itu. Ya. Dan dia punya sifat tafasi, menyebar suaranya. Ash, ya. Ya. Wal wastu faji mushinu, ya. Selanjutnya ada sod. Sod sama mahrojnya dengan zai dan sin. Bedanya kalau sod hurufnya tebal, isti'la. Kalau zai dan sin dia hurufnya istifal atau tipis. Ya, jadi ujung lidah kita mengarah ke ujung gigi seri bagian bawah. Ya, tetapi bedanya kalau sod itu huruf tebal, angkat rahang kita, naikkan, tebalkan rahang kita. So, as, tanpa monyong ya. Ya karena dia kan di lidah. Ya, bukan so, bukan so. Ya, tapi so. Ya. Dia tafhim daiman ya, selamanya dia tebal. Mau fathah, mau kasroh, domah, mau sukun tebal. So, si, su. So, si, su. Ya. Beda dengan sin tipis. Sa, si, su. Lebih rileks, lebih ringan. Seperti apa? Seperti tersenyum gitu ya kalau huruf-huruf tipis. Seperti tersenyum. Sa, si, su. Tapi kalau misalkan huruf-huruf tebal seperti kita tuh bermuka masam. Atau seperti penuh mulut kita ya. Namanya tafhim itu secara bahasa itu adalah gemuk. Jadi mulut kita tuh gemuk gitu ya. So, si, su gitu ya. Lanjut ke dod. Ya, dod. Dod itu sisi lidah. Sisi lidah kita mengarah ke geraham. Geraham mana? Atas bawah. Sampai do. Do iya. Nanti minggu depan to, insyaallah. Karena di sini kan ketika talakinya sampai dod. Ya. Nah, yang dod itu adalah apa? Sisi lidah kita mengarah ke gigi geraham. Gigi geraham mana? Atas bawah. Hah? Iya, betul, atas. Masa bawah kan nggak bisa. Ya. Do. Kenapa? Boleh monyong kalau do. Dalam keadaan sukun. Dalam keadaan domah. Bu, baru boleh. Ya. Kalau keadaan domah, monyong. Boleh. Huruf tebal boleh monyong, tapi dalam keadaan domah. Ya. Kalau fathah ya tidak. Do, od, ya. Wadodu min torofihi tahtuz'alu. Jadi boleh ya. Boleh apa? Boleh dot itu sisi lidahnya boleh yang kiri, boleh yang kanan, boleh dua-duanya nempel. Yang penting sempurna dari bunyi huruf dotnya, ya. Bisa dipahami? Ya, untuk dot boleh yang kiri, boleh yang kanan, boleh dua-duanya yang kena. Ya. Dalilnya wadodu min hafatihi tahtuz'alu. Wadodu min hafatihi izwaliya ladrosa min aisaro au yumnaha. Afwan ya. Wadodu min hafatihi izwaliya ladrosa min aisaro au yumnaha. Itu ya. Jadi do itu sisi lidah mengarah ke gigi geraham dan sisi lidahnya boleh kiri, boleh kanan atau boleh dua-duanya. Ya. Tapi konon katanya ada yang berkata bahwa saya pernah mendengar bahwa huruf dod itu yang paling sempurna mengucapkan tuh hanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Tapi kita pun insya Allah ya kalau berusaha maksimal, insya Allah bisa walaupun tidak sama tapi mendekati gitu ya, gitu. Do gitu ya.
Saya pahami? Mungkin itu ya pembahasan untuk makhraj dari hamzah sampai dhad. Gitu. Silakan ada yang mau di-sharingkan? Ada yang mau di-sharingkan? Tadi kalau huruf yang tebal selain sod dengan do apa aja ya Ustazah? Kho. Ho. Kho. Yang tadi saya jelaskan ya. Yang tadi saya jelaskan ya. Yang lainnya kan belum ya. Kho. Sod do. Ya. Ya berarti ya. Ya, untuk hari ini 3. Ya. Maksudnya yang huruf tebal dulu, yang huruf tebal. Yang lain berarti tidak tebal kan? Ya, tipis. Yang lainnya tipis. Sebetulnya huruf tebal itu ada 7 ya. Yang dirangkum dalam khusodogtin kid. Ya. Ada kho, hu, so, ada so, huso, do, ada ghin, dogtin, ada to, ada kof, ya, ada zo. Tapi nanti itu ya, nggak apa-apa. Yang hari ini saya jelaskan huruf tebalnya itu ada kho, so, dan do. Ya. Perbedaannya apa antara so, do, dan kho? Kalau so dan do itu tafhim daiman selamanya tebal. Dalam keadaan apapun dia tebal. Mau fathah, kasroh, doma, sukun dia tebal. Ya. Bo, di, bu. So, si, su. Tapi kalau kho, dia punya sifat tafhim nisbi. Apa tafhim nisbi? Yaitu ketika dalam kondisi tertentu, kadar ketebalannya berkurang, melemah. Ya. Contohnya ketika dalam harokat kasroh. Dia tidak, enggak tapi khi. Nah, gitu ya. Gitu, enggak enggak dari rahang tebal tapi dari rahang tipis. Khi, gitu ya. Tapi nanti ada pengecualian khusus untuk kata ikhroja, tebalkan kho-nya. Ikhroja, kho sukun sebelumnya kasroh, secara teori adalah tipis, tetapi kalau dalam kata ikhroja maka dia tebalkan karena bertemu huruf ro yang tebal setelahnya. Ya. Silakan, ada lagi yang mau di-sharingkan? Yang mau di-sharingkan lagi? Kalau tidak kita langsung ke talaki. Di halaman 2, insyaallah. Ya. Kenapa kita harus Yang mana? Ya. Nanti kita ada di talaki kan? Sekalian. Ya. Ya, sekalian talaki. Nanti kita bahas satu-satu ya. Oke. Jadi kenapa kita harus fokus kepada huruf? Karena apa? Partikel terkecil dari Al-Quran itu apa? Huruf, betul. Mushaf atau Quran terdiri dari 30 zud kan ya. Kalau kurang 1 zud, apakah itu sempurna Al-Quran kita? Tidak. Ya. Terdiri dari 114 surat ya. Kalau kurang 1 surat, apakah sempurna mushaf kita? Tidak. Terdiri dari berapa ribu ayat ya? Berapa? Ada yang tahu? Berapa? 6.000 sekian ya? 6.000 sekian ya? Nah, kalau misalkan kurang, itu kan ikhtilaf ya. Ayat itu ada yang mengatakan sekian, ada yang mengatakan sekian, nggak sama ulama itu ya, ulama tazwid itu ya. Nah, ketika kurang 1 ayat, apakah sempurna yang namanya Quran? Tidak. Betul kan ya? Terdiri dari dipecah lagi udah ribuan, berarti jutaan kata misalkan ya. Kurang 1 kata, apakah sempurna Quran kita? Tidak. Dalam kata itu terdiri dari huruf per huruf. Kurang 1 huruf, apakah sempurna? Tidak. Maka tidak boleh yang namanya kita baca Quran,
menambah atau mengurangi huruf itu nggak boleh. Ya, semua ada pakemnya. Ya, ketika kita baca atau salah mengucapkan huruf ja, ya, berarti berapa puluh ribu huruf ja yang kita baca salah ketika kita tilawah. Nah, itu ngaruh banget ya, pentingnya. Jadi, partikel terkecil dari Quran itu adalah huruf. Ingat, huruf itu kesempurnaannya ada 3 ya, masih, teti, mahroj, sifat, tebal, tipis ya. Nah, itu dulu kita sempurnakan. Karena huruf pun punya hak untuk disempurnakan. Kita nggak boleh zolim sama huruf. Ya. Jadi kita berusaha untuk step pertama memperbaiki huruf per huruf dulu. Ya, sampai sini paham ya? Iya. Kita langsung masuk ke halaman 2. Di sini ada a, ba, dan ta ya. A di pangkal tenggorokan. A. Ingat ya? Sudah saya kasih tahu belum minggu kemarin bahwa fathah kita itu pakai fathah Arab. Fathah yang pertengahan. Ya. Jadi nggak boleh nggak boleh terlalu terbuka. Jadi tebal jadinya ya. Fathah Arabiyah, fathah mutawasitoh, yaitu fathah yang pertengahan. Kalau terlalu dibuka lebar mulut kita, nanti jadinya tebal. Tebal jadinya ya. Kalau terlalu rendah, dia menjadi imalah. Jadi ya atau e. Maka pertengahan. Ya, itu ya. Melatih untuk fathah. Dibuka mulutnya dan dia pertengahan. Lidah dalam keadaan mustakin. Diam. Gitu ya. Aba, ata, baba. Silakan. Nanti aja ya. Ketika saya sudah beres sampai akhir, nanti satu persatu ya. Ditalaki ya. Jadi biar kondusif ya. Saya kasih tahu dulu. Sekarang yang bawah. Bata, ba'a, tata, ta'a, taba, aba, ba'a, ata, ta'a, taba, tata, ba'a.